Oke, shalom semuanya. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengikuti GIC, Grow in Christ, pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini, kami diberikan kesehatan untuk kami sama-sama memuji, menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kami tahu satu hal, ketika kami mencari Tuhan, kami menemukan Tuhan. Ketika kami menemukan Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan kami yang terbeban masalah ekonomi Tuhan lepaskan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, urapi hamba-hambamu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan urapi dengan urapan yang khusus, terutama untuk WL dan juga Charlton yang akan sharing firman. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan, hati ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sama-sama nyatakan kepada Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan
permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat. Oke. Baik, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya boleh minta Pastor Rudi untuk berdoa. Pastor Rudi. Silakan Pastor Rudi untuk berdoa kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita satukan hati. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini di mana kami telah melewati hari lepas hari kami dan kami telah berkumpul kembali untuk kami mendengarkan hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya biarlah di pada malam hari ini iman kami ditambahkan, pengertian kami ditambahkan, sehingga apa yang kami pelajari pada malam hari ini boleh terus memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus tubuh jiwa rohnya, setiap perkataannya berasal daripada isi hati Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami boleh mendengarkan dan kami mempunyai iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Fendi. Terima kasih Pastor Rudi. Amin. Amin. Dan juga terima kasih Pak Henry Wijaya yang sepertinya sinyal hari-hari ini sedang buruk Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin. Izinkan saya untuk tidak menyalakan kamera supaya sinyal saya pun juga stabil ya Bapak Ibu ya. Malam hari ini maafkan saya kepada tim pengembalaan yang ada karena rupanya tim penyusun setelah acara kemarin hari Jumat ada banyak kesibukan sehingga terlambat untuk menyiapkan bahan untuk hari ini. Di tengah-tengah banyaknya tantangan kepada kekristenan Bapak Ibu dan juga merupakan sebuah nasihat ya dari Pak Gembala pada doa pengerja kemarin, terutama mengenai ajaran sesat, maka hari ini dihidangkan kepada kita semua, yaitu tentang ajaran sesat Bapak Ibu. Dan ini supaya kita juga tidak salah di dalam berjalan dalam keseharian kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Kalau kemarin minggu kemarin kita belajar tentang dogma, lalu turunannya doktrin, lalu turunannya itu kepercayaan, maka dari hal tersebut terciptalah 3 hal di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi ini bukan berbicara mengenai apa yang kita dengar dan apa yang kita pelajari, tetapi apa yang berjalan dalam tatanan hidup manusia. Sehingga dalam kehidupan manusia itu, entah dia di suku, atau mungkin di rasnya, atau mungkin di golongannya, terciptalah yang namanya yang pertama itu kepercayaan. Kepercayaan itu apa? Kebenaran yang kemudian ditafsirkan, Bapak Ibu. Jadi satu kebenaran
yang dipelajari, diteliti, lalu ditafsirkan, lalu coba dimengerti bersama-sama hingga pada akhirnya menjadi sesuatu yang dipercayai bersama-sama, ya. Secara kolektif dipercayai setelah melalui sebuah perenungan yang panjang, pemahaman dari mungkin dari beberapa pemimpin, lalu coba dipahami, ditafsirkan, dan akhirnya menjadi sesuatu yang secara kolektif dipercayai menjadi satu bentuk kebenaran yang baru. Jadi turunan dari ajaran agamanya masing-masing atau dari Tuhannya masing-masing itu diciptakanlah sebuah kepercayaan yang baru, kebenaran yang baru. Nah, kebenaran yang baru ini kalau benar dan disesuaikan dengan zaman misalnya itu baik, tapi kalau itu menjadi sebuah kebenaran yang baru tetapi salah, bahaya sekali. Nah, kalau ini hanya sebuah kepercayaan dianut oleh satu kelompok orang saja nggak masalah. Tapi kalau sudah banyak, itu menjadi aliran, Bapak Ibu. Tentunya aliran itu kalau sudah berkumpul, kita jadi ingat dulu film kungfu ya, ada Kaipang. Nah, itu kan orang-orang pengemis yang berkumpul tuh. Berkumpul dengan sebuah kepercayaan bahwa ada satu benda magis yang namanya tongkat pemukul anjing dari batu giok yang punya kekuatan untuk mengalahkan semua musuh. Loh, saya jadi banget bicara kungfu ini, Bapak Ibu. Tapi itulah aliran, ya, kebenaran yang dipercayai yang akhirnya menjadi pandangan hidup atau pegangan hidup. Nah, itu dipegang teguh tuh. Bahkan tidak hanya dipegang teguh, Bapak Ibu. Aliran ini bahkan sampai dibela mati, ya kan? Nah, setelah mereka sudah berkumpul, ya, akhirnya mereka mulailah membuat sebuah sekte atau bidat. Bedanya sekte sama bidat apa? Kalau sekte sama bidat itu mereka sudah punya tempat ibadat masing-masing. Mereka sudah menunjuk satu lokasi atau satu daerah yang menjadi lokasi mereka berkumpul. Nah, kalau bahasanya radio zaman dulu itu kopi darat, Bapak Ibu. Jadi mereka berkumpul. Nah, ajaran yang menyimpang, sekte atau bidat adalah ajaran yang menyimpang dari satu aliran atau kepercayaan atau agama tertentu. Berarti ada nggak aliran yang benar? Ada. Ada yang benar, ada yang tidak disahkan, ada walaupun baik. Ya, kayak zaman dulu Bapak Ibu kalau kita masih ingat, Galileo Galilei itu dianggap sekte, Bapak Ibu. Kenapa? Dia bilang bumi itu bulat. Sedangkan gereja Katolik waktu itu sangat kekeh dengan kepercayaannya. Percaya bahwa bumi itu datar. Jadi apakah Galileo Galilei itu salah? Oh tidak. Dan dia dianggap membuat sebuah aliran baru dari kekristenan hingga jadi dianggap dan dicap menjadi sekte atau bidat palsu. Jadi makanya kita hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ada kepercayaan. Jadi kalau Bapak Ibu mempercayai sesuatu atau ditanamkan kepercayaan dari seseorang harus hati-hati. Nanti kita belajar bagaimana mempelajari ciri-ciri dari ajaran palsu. Lalu itu nanti bisa menjadi pegangan hidup kita bersama. Itu harus hati-hati ya. Jadi marilah kita back to the Bible, kembali kepada ajaran firman Allah dan hanya firman Allah saja yang kita percayai. Itu yang saya percaya IHK perjuangkan selama ini ya, kembali kepada iman harap kasih, kembali kepada pelajaran dari Alkitab saja. Nah, Bapak Ibu, kita hidup sekarang di zaman yang semakin canggih. Zamannya canggih, gaya hidupnya modern. Nah, ini membuat apa? Semakin canggih orang, semakin banyak orang yang berusaha mengambil advantage, keuntungan. Tentunya kalau banyak orang canggih, gaya hidupnya modern, itu tentunya uangnya banyak, ya, diberkati, rezekinya melimpah. Ya, kemarin di Doa Pengerja Pak Gembala ajarkan ada dua bedanya rezeki dengan berkat. Nah, itu akhirnya banyak orang berusaha menciptakan sesuatu untuk memanipulasi pikiran. Ada yang bikin money game, ya kan?
money game, ya beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan dengan money game, ya permainan uang, mengajak orang untuk investasi padahal bodong. Ada juga yang caranya menipu, ya saya hari Senin kemarin di telepon orang, lalu dia bilang, halo, ini Charlton ya? Iya. Wah, gayanya yakin sekali, saya bingung siapa yang telepon saya. Dia bilang, ini saya bro, kamu nggak save nomor saya ya? Ini siapa kamu? Saya bilang, kamu masa lupa? Aku lagi butuh bantuan nih, tolong transfer ke saya dulu. Waduh, saya mau ditipu Bapak Ibu ya. Untung saya cerdas ya. Nah, jadi banyak orang berusaha menipu. Nah, salah satu cara menipunya juga dengan menciptakan agama palsu, menciptakan aliran palsu, berusaha menciptakan ajaran palsu supaya kita beribadah kepada mereka dan kita diambil uangnya, rezekinya, berkatnya, Bapak Ibu. So hari ini, apa yang firman Tuhan katakan? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil, rupanya dari zaman dulu, ya Bapak Ibu ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Dari zaman bahula itu udah ada. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu, dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung. Nah, betul ya Bapak Ibu ya? Jadi bukan saya yang menakut-nakuti atau sok pinter, betulnya Bapaknya betul, mereka akan berusaha mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol. Jadi isapan jempol itu apa? Sesuatu yang kosong. Ya, dia ngomong sesuatu yang seolah-olah benar padahal bohong. Tetapi perbuatan mereka itu hukumannya telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi jangan percaya kalau kita tidak mau binasa bersama dengan mereka. Ikuti aja Bapak Ibu ajaran yang sudah diberikan, usahalah dengan bekerjalah, berusahalah seperti biasa, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang ekstrim. Kita baik-baik saja dengan Tuhan. Nah, ada 6. Ya, ini saya ringkas ya Bapak Ibu. Kalau kita cari di internet, maka ciri ajaran sesat itu udah banyak. Ada yang 15, ada yang 20, ada yang 10. Saya singkat menjadi 6 saja. Yang pertama, Bapak Ibu, maka ajaran sesat itu akan membawa kepada kebenaran yang baru atau wahyu yang baru. Jadi mereka akan memunculkan sumber otoritas yang baru selain Alkitab, gitu ya. Mereka akan memunculkan satu jenis kebenaran yang baru. Padahal Bapak Ibu harus kita pahami. Tuhan tidak memberikan kebenaran yang baru. Semua kebenaran itu ada di Alkitab. Hanya saja pengertiannya, penafsirannya bisa berbeda-beda. Karena apa? Firman Tuhan itu salah satu sifatnya itu progresif. Walaupun sudah zaman pesawat, sudah zaman kapal selam, zaman Yesus belum ada kapal selam, belum ada pesawat, tapi kebenaran ditampilkan itu terus progresif, sehingga tidak perlu mencari sumber otoritas baru, tidak perlu mencari kitab-kitab baru, tidak perlu mencari sesuatu yang baru. Jadi kalau ada orang yang menurut kitab ini atau kalau zaman dulu primbon ya, atau Bapak Ibu ya, buku sakti dari suku Maya tahun 1973 atau apalah, itu jangan percaya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang membawa kebenaran yang baru atau sumber otoritas yang baru selain Alkitab, yang tidak ada di Alkitab tapi dimunculkan, itu harus hati-hati. Nah, saya coba cari gambar ini, Bapak Ibu seringkali itu orang ya, saking sok pinternya dia coba ciptakan sendiri tuh pemahaman yang baru. Padahal kita ini ciptaan Bapak Ibu. Jangan kita mencipta, kita itu hanya mengerti apa yang sudah Tuhan siapkan dan Tuhan berikan. Itu aja nggak habis-habis loh. Kita malah
manusia malah berusaha menciptakan sesuatu yang baru. Yang Tuhan ajarkan saja belum tentu kita jalani. Kita malah sok-sokan ya, banyak orang sok-sokan menciptakan kebenaran yang baru. Makanya kemarin minggu-minggu ini Pak Paulus selalu bilang, Ton, ada yang urapan kupu-kupu. Saya bilang, waduh Pak, kok banyak orang aneh-aneh. Masa saya segede gini Bapak Ibu sudah jadi kupu-kupu? Ya mana ada kupu-kupu segede saya, terbangnya bagaimana itu? Urapan pelangi, apa saya unicorn apa Bapak Ibu ya. Jadi jangan percaya. Yang kedua, memberikan penafsiran yang baru. Ada satu ajaran menyimpang dari kekristenan bilang zaman Kisah Para Rasul itu semua orang hartanya milik bersama. Tapi salah mereka, tidak hanya kekayaannya yang milik bersama saja, tapi juga istri dan suami itu juga milik bersama. Akhirnya mereka bikin aliran namanya Children of God. Waktu ibadah mereka berhubungan seks beramai-ramai. Katanya inilah kita hidup di zaman para rasul. Rasul gundulmu masa kayak gitu. Bapak Ibu ini hati-hati, penafsiran yang baru. Penafsiran katanya serahkanlah 1/10 dari milikmu kepada perbendaharaan hambamu yang melayani. Lalu banyak orang bilang, Bapak Ibu kalau mau diberkati, sakit mau sembuh, ya kan, kanker mau sembuh, tumor mau hilang, ayo segera perpuluhan. Bapak Ibu, perpuluhan itu bukan untuk manusia, untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Nah, kalau sudah ada penafsiran seperti itu, wah, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kalau perlu panggil saya akan berikan urapan kaki Bapak Ibu. Saya tendang itu Bapak Ibu ya. Jadi penafsiran yang baru ini bahaya sekali. Ya. Ada juga ajaran yang bilang yang masuk surga hanya 144.000 orang. Yang itu adalah golongan kami, yang lain masuk neraka. Waduh Bapak Ibu, ya itu saksi Yehova. Berbahaya, itu penafsiran yang sesat. Karena Yesus mati untuk semua Bapak Ibu ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak mendapatkan hidup dan tidak binasa. Jadi jangan percaya kalau ada orang berikan penafsiran yang baru demi keuntungannya dia. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masih cukup cerdas untuk melihat kalau penafsirannya untuk kepentingannya dia, untungnya dia, semuanya tentang dia. Wah, itu bahaya Bapak Ibu ya. Lalu apa yang ketiga? Mempunyai pandangan yang salah terhadap firman Allah. Ada orang bilang, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu ciptaan Tuhan. Bagaimana tuh Bapak Ibu menyikapi itu? Kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Adam yang kedua. Dia adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia adalah Allah anak. Nah, ada juga orang yang mengajarkan bahwa Yudas itu nggak masuk neraka. Yudas itu masuk surga. Kalau tidak ada Yudas yang menjual gurunya, maka rencana keselamatan terhadap seluruh sisa umat manusia itu tidak akan terlaksana. Jadi Yudas itu masuk surga. Bagaimana Bapak Ibu? Ini adalah pandangan-pandangan yang salah. Yudas itu kan bunuh diri. Sama kayak Saul bunuh diri. Jadi bagaimana? Kita percaya atau kita mau hindari? Jadi ada banyak orang yang memiliki pandangan yang salah lalu dipercayai sebagai kebenaran yang baru hingga pada akhirnya itu dilakukan dan diajarkan kepada orang lain. Ya, ada juga yang bilang bahwa Firaun itu justru bagus. Tuhan itu bahkan sampai mengeraskan hatinya Firaun. Firaun itu justru alatnya Tuhan. Firaun itu justru yang hebat, bukan Musa. Kenapa? Kalau nggak ada Firaun, maka iman Israel tidak akan kuat. Waduh, Bapak Ibu, bagaimana itu? Firaun kok malah diagungkan.
bukan malah nabinya, bukan malah Tuhannya. Ya, ini yang keempat, ajarannya tidak berimbang. Ya, ingat kita sebagai anak Tuhan itu kasihnya Tuhan itu tidak terbatas, tapi juga harus tetap disiplin. Ya, jangan mentang-mentang. Saya berikan contoh ya, ajaran yang tidak seimbang itu nggak usah ke gereja, kasih Tuhan ada pada kita. Kamu pun tidak usah perpuluhan. Kamu itu pun sekalipun kamu tidak menyembah Tuhan, nggak dengar khotbah pun, kasih Tuhan melimpah atas hidupmu. Waduh, Bapak Ibu, nggak gitu caranya. Ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa aliran itu bahkan kalau ke gereja itu berpakaian seronok ya Bapak Ibu ya. Karena kasihnya kebablasan. Kasih tinggi, disiplin pun tinggi. Iman tinggi, pengharapan pun harus tinggi. Jadi semua harus seimbang ya. Ada reward and punishment. Tuhan selalu ajarkan apabila kamu dengan baik menjalankan perintah Tuhan Allahmu, maka kamu akan diberkati. 1, 2, 3 ada berkatnya. Tapi kalau kita melanggar, kita akan dibawa masuk ke dalam kegelapan dan retak gigi, di mana kegelapan di mana terdapat ratapan dan retak gigi. Jadi jangan sampai kita percaya dengan orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak seimbang. Perpuluhan aja yang banyak atau persembahan aja yang banyak. Percayalah, Tuhan akan senang dengan persembahanmu dan kamu akan diluputkan dari segala dosa. Ya, bagaimana tuh? Nah, itu juga bahaya. Dulu kita masih ingat ya, ada yang namanya indulgensia. Ya, di sejarah kehidupan kekristenan itu ada yang kelam namanya indulgensia. Bagaimana kalau bayar 500 uang perak, maka dosa bunuh orang diampuni Tuhan, ditambah dengan doa ini, doa itu. Itu ajaran yang tidak betul, tidak seimbang ya, Bapak Ibu ya, harus hati-hati. Jadi kalau sesat, ajarannya tidak seimbang, berat sebelah. Kalau berat sebelah Bapak Ibu, itu kalau mobil doyong itu Bapak Ibu ya, nanti masuk jurang bahaya. Nah, lalu ajaran sesat itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan gerakan zaman baru Bapak Ibu, membuat pemberontakan ya, membuat gerakan-gerakan yang kalau bahasa meminjam istilah seberang itu lebih banyak mudorotnya Bapak Ibu. Jadi nggak banyak baiknya, justru malah banyak jahatnya gitu, banyak buruknya. Jadi kalau ajaran sesat itu justru menimbulkan gerakan baru yang bukan malah menciptakan kesejahteraan, bukan menciptakan decak kagum dari agama lain atau aliran lain, justru malah bikin orang ini kok malah begini, gitu ya, malah menciptakan cemoohan, menciptakan malu, menciptakan kebencian. Nah itu harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa kita tidak ikut dalam gerakan zaman baru. Bapak Ibu, Tuhan itu selalu ajakan yang baik. Bahkan Tuhan selalu bilang, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuhan maunya damai. Jadi jangan kita ikut gerakan-gerakan zaman baru. Tuhan juga suruh kita untuk berdamai, mengasihi, saling membantu, saling bertolong-tolongan. Makanya tema Natal kita adalah proving your love. Buktikanlah cintamu. Kita justru disuruh membuktikan cinta, kita disuruh membuktikan kasih kita. Nah, kalau malah menciptakan kebencian, dengki, iri hati, marah, nah itu namanya ajaran sesat ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, menggambarkan sosok Yesus yang baru ya. Ini di Amerika Bapak Ibu ada nabi yang bilang dia adalah the new Jesus. Yesus yang dihidupkan kembali, reinkarnasi. Ya, inilah. Ada juga di India dulu namanya Sai Baba ya. Di dalam dirinya dia bilang ada Siddhartha Gautama, di dalamnya ada Dewa Krishna, di dalam dirinya ada Yesus, di dalam dirinya ada
Buddha Julaihut, di dalam dirinya ada Dewi Kuan Im. Jadi semua dewa-dewa seluruh dunia di dalam diri dia. Ada juga yang kayak gitu. Jadi banyak orang tuh berusaha menggambarkan sosok pemuka agama yang baru. Nah, karena kita Kristen, ajaran sesat itu akan menggambarkan sosok Yesus yang baru. Nah, kita nanti disuruh cium kaki, kita disuruh bawa duit, jual rumah. Bapak Ibu masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu ada ibu siapa itu? Eden ya. Ria Eden ya. Ria itu yang menyuruh kita, menyuruh orang-orang jual harta benda, serahkan pada dia, lalu tinggal di rumah dia nunggu tahun 2000 akan kiamat, mati bareng-bareng. Wah, bahaya Bapak Ibu. Itu sosok Yesus yang kok ngajak mati bareng. Padahal Yesus malah datang memberikan kita hidup. Nah, ya. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ya, membawa kebenaran yang baru, padahal sudah ada yang valid dan sakti mandraguna namanya Alkitab. Lalu penafsiran yang baru ya. Jangan percaya kalau Alkitab diselewengkan ya. Alkitab di terjemahannya, penafsirannya diselewengkan atau pandangan yang salah. Ya, melihat Alkitab dari sudut pandang yang ngawur. Tadi saya jelaskan tuh Yudas dianggap malah alat instrumen keselamatan. Bahaya Bapak Ibu. Ajaran yang nggak seimbang ya. Lakukan yang satu maka kamu akan selamat. Itu nggak bisa begitu. Gerakan yang menciptakan kebencian, bukannya malah damai sejahtera, dan menggambarkan ini yang terakhir, gongnya di sini biasanya. Setelah mereka lakukan semua itu, mereka akan tampilkan sosok Yesus yang baru. Firman Tuhan bilang begini, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan. Ya Bapak Ibu ya, nggak hanya perpecahan tapi godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut. Semua demi kepentingan mereka sendiri, Bapak Ibu ya, perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Oke, menutip kalimat dari salah seorang motivator terkemuka, maka yang tulus hatinya dan orang-orang yang super, hati-hati, jangan sampai hari-hari ini kita tertipu dengan orang-orang yang seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Dapatkan barisan dan berhati-hati untuk menghadapi ajaran palsu. Saya nggak akan munculkan nama-nama ajaran palsu. Karena setiap tahun makin pintar mereka bikin ajaran palsu, Bapak Ibu. Tapi yang penting itu guideline-nya 1-6. Kalau ada salah satu muncul, kita harus hati-hati. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa membantu kita mendoakan, mengajarkan yang benar. Ada Pastor Rudi, ada Pastor Fendi, Pastor Charlton hilang suaranya. malah saya yang keluar Bapak Ibu ya, mohon maaf. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadi ajaran palsu akan selalu ada, makanya saya tidak menuliskan apa ajaran palsu, tapi yang penting 1-6 itu diperhatikan ya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Syukur ya Tuhan untuk kebenaran yang kami sama-sama dengar. Ini sederhana tapi penting untuk kami punya imunitas terhadap ajaran palsu yang hari-hari ini kok mukanya malah makin baik, tapi malah makin gencar,
mengganggu kehidupan kami. Di tengah-tengah kami sedang berjuang melawan resesi ekonomi, tantangan zaman, ancaman kesehatan, malah banyak orang yang berusaha mengambil keuntungan dengan mengganggu keimanan kami kepadamu. Tapi biar melalui firman dan pemahaman, pengetahuan yang kami pelajari bersama-sama, hidup kami dikuat, hidup kami jadi lengkap, hidup kami jadi siap menghadapi mereka. Ampuni kami dan berkati para pimpinan kami di IHK, berkati Pastor Paulus Eko, Gembala Sidang kami, berkati Pastor Fendi, Pastor Rudi Wijaya, berkati juga Pastor Santo, Pastor Dedi, semua yang melayani, termasuk juga ada Pastor Moses, ya, dan lain sebagainya. Juga hamba-hamba yang melayani, kiranya kami semua diikat, para pemimpin kami semua diberikan hikmat untuk bisa terus memimpin kami memasuki terang kebenaran firman Tuhan. Sekarang kami akan berdiskusi ya Tuhan, karena tentunya setiap hari ada banyak tantangan, tapi juga ada banyak kesaksian yang kami terima dari Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyatakannya, mau membahasnya bersama-sama, berkati pembahasan kami agar siapapun yang menonton acara ini maupun yang bersama-sama sedang membahas, kami semua diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini memang sesuai arahan Pak Gembala kita belajar tentang ajaran palsu. Ya, karena hari Jumat kemarin kami tim Korwil itu dibombardir ya. Dibombardir pertanyaan dan juga diminta klarifikasi. Sampai geleng-geleng Bapak Ibu, tubuh kami capek, tetap harus juga melayani klarifikasi seperti itu. Nah, ini harusnya kan bisa dihindari kalau kita punya guideline yang jelas ya. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, tentunya dalam kehidupan Bapak Ibu semua ada berkat yang sudah Tuhan alirkan, kesaksian luar biasa, ataupun memang ada tantangan. Jadi ada yang mau didoakan, bisa tulis di kolom chat, nanti akan didoakan oleh Pastor Fendi. Nanti ini ada 15 orang nih luar biasa. Mungkin Cilusi, selamat malam Cilusi. Malam. Cilusi, ada yang mau disaksikan nggak? Atau mungkin malah ada apa yang mau didoakan, atau malah mau membahas nanti tentang pelajaran kita malam ini? Dipersilahkan, Cilusi. Pas dulu malam ini, Pak Charlton. Oh, pas dulu ya. Oke. Ya. Oke, siap. Mungkin ada Bu Iva. Ini Bu Iva ini sudah luar biasa nih. Ini langganan ini. Mana Bu Iva ya? Loh, hilang. Oh, Bu Iva mungkin sedang ke luar negeri nih. Bu Yeni. Halo. Ya Bu, happy birthday. Selamat Hari Burung. Siapa yang ulang tahun? Waktu itu Bu, ini kan diulang aja lagi. Yang ulang tahun Pastor Rudi Wijaya. Rudi Wijaya. Nanti makan-makan bersama Pastor Rudi. Bu Yeni bagaimana menyikapi apa yang kita pelajari malam ini? Dan juga tentang apa kesaksian. Apa ada kesaksian nggak? Cerita-cerita dong. Saya sih kalau itu sih belum ada. Tapi saya kira-kira sih misalnya begini aja sih pengen tanyanya ya. Misalnya, tapi kayaknya kesannya menghakimi ya, jadi bingung ngomongnya. Ya kayak misalnya kan ada orang gitu ya, mereka tuh termasuk rohani lah gitu. Mereka keluarga rohani gitu kan. Tapi mereka juga misalnya sering ya pokoknya rohani lah ya, suka komsel juga gitu, suka ajak kita komsel juga gitu kan. Tapi dia melakukan sesuatu hal yang padahal kita taunya dia bertolak belakang gitu loh. Itu bisa nggak dibilang itu tuh ajaran yang
seperti salah pengajaran gitu, bisa nggak? Itu mungkin kategorinya belum ajaran sesat lah, itu masih orang ngawur aja ya. Jadi kalau dia sudah mulai mengajarkan dan sudah mulai narik-narik orang, nah itu mungkin menjadi aliran sesat itu nggak gampang. Menjadi ajaran sesat itu nggak gampang. Tapi kalau dia sudah punya pemahaman yang baru, dia masih tahapnya tahapan awal ya Bu. Iya. Loh, kenapa? Oke. Karena kalau sudah perut lapar itu biasanya dia akan otaknya jalan tapi ke arah yang salah. Gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, ikut komsel itu bukan salah satu indikator bahwa dia itu hidup benar. Bisa saja cari mangsa, bisa loh. Ya. Jadi dia cari cari pelayanan, cari komsel, ikut ibadah, sharing sana sini itu cari mangsa. Jadi harus hati-hati. Tidak semua orang di sekitarmu itu baik. Semua itu terlihat dari apa? Buahnya. Bagaimana kehidupannya? Apakah dia makin baik gak? Makin benar gak? Makin mengasihi gak? Kalau mulutnya manis doang, semua juga bisa. Jadi hati-hati ya, Bu Yeni ya. Banyak orang ikut komsel, banyak orang ikut ibadah, itu mungkin bukan cari Tuhan, tapi cari cuan. Ya tuh, ya. Iya, Bu Yeni ada kesaksian atau ada sesuatu yang mau didoakan? Saya cuma mau minta doanya biar anak saya yang kecil lagi sakit. Sakitnya kita gantian sih, tapi bukan COVID, cuma sakitnya gantian. Itu doang sih. Baik, nanti didoakan oleh Pak Gembala ya, puji Tuhan. Ya, tetap sehat, tetap semangat, jalani hari bersama dengan Tuhan. Amin. Shalom Bu Tri. Saya malam ini sudah melaksanakan tugas, Bu Tri. Terima kasih banyak, Pastor. Terutama menyikapi ini bagaimana, Bu Tri? Ya, Bu salam Tri kan, ya, monggo Bu Tri. Semua, selamat malam. Saya mau bertanya aja, ini termasuk ajaran sesat apa enggak? Karena mereka berpedoman juga dengan buku Alkitab, firman Tuhan gitu. Tapi salah satu pengajarannya itu menanamkan setiap orang itu naik levelnya tuh dia bisa mendapat maksudnya bisa mendapat, kalau mau pingin ada malaikat atau apa, mau berapa, mau 1, 2, 3 gitu bisa gitu. Terus lama-lama dia tuh menganggap dirinya kalau dia diikutin seorang nabi kayak gitu. Cara ibadahnya pun ada yang duduk di bangku, ada juga yang pakai alas. Jadi kayak orang tetangga sebelah gitu, buka alas kaki, dia di sebelahnya itu. Jadi mungkin menurut pemikiran saya itu mungkin yang level-level tersendiri. Jadi kalau mungkin yang biasa dia di bangku mungkin kayak gitu ya. Kalau yang udah agak tinggi levelnya udah kayak yoga gitu loh, kayak duduk kayak gitu. Nah itu, tapi dia berpedoman firman Tuhan. Tapi kenapa bisa ajarannya begitu, Pastor Sutton? Jadi saya mau nanya itu aja. Itu namanya penyimpangan awal lah. Tapi dibilang sesat. Saya kasih contoh aja Bu Tri. Ada satu gereja yang melarang jemaatnya ke bioskop. Nah, itu gimana tuh? Iya, benar-benar jemaatnya itu dilarang ke bioskop. Kalau ketahuan ke bioskop, itu bisa dikonseling sampai 12 kali, bahkan harus di-mentoring. Kalau Sabtu itu nggak boleh ke bioskop. Ke mall itu hanya untuk beli keperluan dasar aja, nggak boleh itu yang namanya kafe, ngafe sampai heboh-heboh, karaoke nggak boleh. Itu sesat, Putri. Sesat. Ya. Itu sesuatu yang melanggar firman Tuhan itu sesat hitungannya. Bahkan ada yang anak mudanya dilarang pacaran karena Yusuf dan Maria nggak pacaran. Itu kan berdasarkan firman Tuhan loh.
Yusuf dan Maria nggak pacaran. Jadi kalau ada orang suka langsung tunangan, seminggu langsung nikah. Waduh, Bapak Ibu, kalau kayak begitu gimana itu? Ini sesuai firman Tuhan. Mereka bisa jelaskan, masuk akal loh, Putri. Bilangnya nggak boleh ke bioskop karena ajaran bioskop menawarkan film-film yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul, ada betulnya. Iya. Tetapi esensinya kan tidak di sana gitu loh. Apakah karena kita takut keserempet mobil, lalu setiap hari kita nggak keluar rumah? Kan enggak. Apakah karena kita takut digigit nyamuk, lalu rumah kita tutup pakai plester ini, jadi rumahnya benar-benar kedap udara supaya tidak nyamuk tidak masuk? Kan enggak begitu toh. Kita yang pakai anti nyamuk, keluar itu ya kalau jalan nyetir mobil hati-hati, jangan sampai nyerempet. Jadi banyak orang yang kebablasan. Firman Tuhan itu nggak mengajarkan kita jadi ekstrim dan konyol. Justru kita ini harus menguatkan, mendewasakan diri kita. Nah itu. Jadi jangan kecil ya Bu Tri. Walaupun kok ini kayaknya bener loh. Hati-hati. Kalau udah dalam hati kita, kok kayaknya bener ya. Firman Tuhan itu nggak pakai kayaknya, Bu Tri. A ya A, B ya B. Tapi kalau kita sudah mulai, kok kayaknya orang ini bener, nah itu berarti nggak bener. Kalau kayaknya bener itu nggak bener, Bu Tri. Saya kenapa kalau saya kok itu udah puluhan tahun, mungkin udah 20 tahunan lebih. Ya kalau ngomong itu A, B, B, kamu, walaupun memang sudah evolusi. Kalau dulu Pak Paulus Eko kan sangat-sangat pendekar ya, sekarang sudah pendeta. Tapi ngomongnya A, B, B. Nah, itu seperti itulah firman Tuhan. Saya juga dulu pendekar. Kalau ngomong A, B, B, gayanya preman, tapi omongannya Bapak Ibu, Putri, seperti itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bahkan apabila engkau mengasihi Tuhan Allahmu, tinggalkanlah ayah dan ibumu, tinggalkanlah mereka dan ikutilah aku, katanya. Loh, berarti apakah memecah belah keluarga? Enggak. Tapi milih mana Tuhan atau keluarga, ayah ibu. Nah, itu kan. Nanti lalu ada orang bilang, udah orang tua tinggalin aja, ikut saya melayani Tuhan. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Jadi makanya ajarannya harus seimbang. Gitu ya, Putri. Iya. Nah, harus waspada. Itu Pastor, kalau yang Pastor bilang barusan itu yang kalau mau ikut saya tinggalkan ayah ibu, tinggalkan istri segala macam, kan ada juga ya di firman Tuhan seperti itu. Nah, saya mau nanya, kalau kita belajar firman Tuhan itu apakah bisa mengartikan sendirian atau memang harus punya bapak rohani atau kakak rohani atau mentor, Pastor? Kadang orang kan punya pemikiran bisa dipelajari sendiri. Tapi kan firman Tuhan itu kan pedang bermata dua kan, jadinya bisa aja kita menafsirkan salah. Nah, menurut Pastor, apakah bisa dipahami sendiri atau memang harus membutuhkan seorang mentor? Dan aliran bidat itu apakah sesat? Bidat pasti sesat. Kalau sudah disebut bidat, Bu, pasti sesat. Gitu. Oh iya. Bidat itu asli katanya itu bid'ah. Dari bahasa Timur Tengahnya itu bid'ah itu artinya apa? Melenceng keluar dari jalur. Jadi jalur kita ke Semarang itu lurus naik tol, tiba-tiba ada suruh ke kiri dikit, malah turunnya di Tegal. Ya ke Tegal toh. Iya. Malah makannya malah nyari batik malah di Tegal nanti. Jadi itu melenceng keluar dari jalur, jadi nggak bisa. Nah, firman Tuhan itu apakah bisa dipelajari sendiri? Nggak bisa, Putri. Semua itu punya ada balancing-nya, ya kan? Penyeimbang. Kalau di dalam ilmu kelautan itu kan ada namanya kapal laut ya, atau kapal selam. Itu di mesinnya namanya balas. Balas itu kalau air laut menghantam atasnya ke kanan, maka yang di bawah itu ke kiri. Supaya nggak keguling. Itu kapal laut. Yang di atas kehantam angin laut ke kiri,
yang bawahnya ke kanan supaya enggak kebalik, jadi berseimbang. Enggak penyeimbang. Nah, waktu kita makanya sangat penting berkomunitas. Kalau Bu Tri masih ingat, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar it is good to be alone, but it's not good to be lonely. Ya kan? Ya. Baca firman Tuhan, ya Bu Tri di rumah masa saya harus nempel sama Bu Tri, itu saya nggak mungkin. Tapi kalau sudah nggak ngerti, sudah mentok, nah kembalilah ke komunitasmu. Gitu Bu Tri. Jadi nggak bisa. Belajar firman Tuhan nggak bisa sendiri. Dan semua perlu Bapak. Gitu ya. Sama kayak kita lahir dulu ada bapaknya, ada orang tuanya yang membimbing. Begitu juga belajar firman. Itu alami dan natural, Bu Tri. Jadi perlu, nanti juga Bu Tri akan jadi ibu rohani buat orang lain karena sudah dewasa, sudah matang. Nanti ibu punya anak rohani. Anak rohanimu nanti suatu saat engkau didik dan dewasa, dia jadi bapak rohani lagi buat orang lain. Itu natural. Gitu ya, Bu Tri ya. Jadi perlu komunitas, nggak bisa. Nggak bisa sendiri. Kayak sepatu kiri kan perlu sepatu kanan toh. Nah, semuanya kiri kan emang kepiting, jalannya nyamping. Kan nggak bisa toh. Ya, gitu. Soalnya Pastor barusan kan ini kesaksian saya juga baru aja kan. Untung aja ini juga pas pelajaran kita seperti ini. Jadi saya kan konsultasi itu sama masih ipar juga, dia kan melayani Tuhan juga, dia punya kayak pelayanan ke sana kemari gitu kan. Jadi saya cuman bilang kalau di rumah tuh lagi ada masalah gitu kan. Tapi mereka ngasih solusi ke saya, masalahnya ya mungkin intern ya, masalah keluarga gitu. Jadi mereka ngasih solusi ke saya, kamu harus tinggalkan dulu pelayanan di gereja, tinggalkan dulu pelayanan di yayasan, dan tinggalkan dulu belajar firman Tuhan kan begitu. Jadi terus kan saya kaget, dia pelayan Tuhan ya, dia melayani orang-orang, tapi kenapa dia ngasih solusi saya seperti itu? Makanya saya sanggah, terus saya tanya sama pastor itu, apa benar kalau kita belajar firman Tuhan tuh bisa sendiri? Kalau menurut saya mah nggak bisa sendiri, karena saya nanti bisa mengartikannya salah dan salah jalan jadinya gitu loh. Tanya sama dia, Bu, nggak sekalian berhenti nafas dulu gitu. Apa perlu saya berhenti nafas dulu? Jadi konyol, Bu Tri. Itu hal yang kok kita butuh Tuhan tapi kok malah tinggalkan dia, itu nggak masuk akal. Makanya saya bingung, malah dia kasih firman Tuhan juga di Mazmur 62 ayat yang kedua dan ke-6. Dan isinya ayat itu kan kita kan tenang di dalam Tuhan itu kan, kita memang Tuhan itu sumber kekuatan kita loh. Dia kasih firman itu, tapi kenapa saya disuruh keluar dulu dari itu gitu loh. Aku bilang nggak bisa. Saya kalau nggak dekat sama Tuhan saya merasa kacau, aku bilang. Justru saya kita kalau saya dekat sama Tuhan, aku bilang begitu. Nah, itu adalah yang tadi kita bahas, itu penafsiran yang salah terhadap firman Tuhan. Itu dia nafsirkannya untuk kepentingan dia sendiri. Nanti, Bu Tri, itu adalah cara yang digunakan oleh serigala untuk menangkap mangsanya. Jadi, zaman dulu tuh di dunia binatang itu kayak serigala, macan tutul, ya. Itu kan nggak bisa tuh, nggak bisa menang lawan kerbau, itu nggak bisa menang. Karena tenaganya kerbau lebih kuat. Tapi kerbau itu kalau sendirian dia lemah. Jadinya apa? Itu harimau lari-lari melintasi kerumunan kerbau untuk membuat satu kerbau itu lari sendirian ketakutan. Nah, dalam kesendiriannya itu dia diterkam. Bu Tri itu kan kalau sendirian kan, ya ampun, mohon maaf nih Bu Tri. Bu Tri udah kurus kering begitu kan, dihalau, lalu diterkam,
Tapi kalau bersama dengan saya, Bu Tri, ditemani lagi Pak Surudi, ditemani lagi Pak Santo, saya jadi bemper di depan, ya kan? Ngapain lo? Aduh, dia udah mulai takut. Di belakang Pak Rudi, Pak Fendi, Pak Santo menenangkan, memberikan kekuatan, ngasih minum. Saya yang di depan jadi benteng. Itu namanya kita harus bersatu, Bu Tri. Nggak ada yang namanya itu teknik predator mencari mangsa. Engkau dikeluarkan dari kerumunan untuk diterkam. Tapi kalau bersatu, sekalipun kita semua ini makhluk lemah, tapi kalau bersatu, kuat. Gitu loh, Putri. Ya. Jadi jangan mau ditipu untuk keluar dari kerumunan, dari komunitas. Nggak bisa. Ya. Terus satu lagi, Pastor. Kalau masalah anak ya, kita kan berkeluarga kan mempunyai anak ya, dikasih titipan dari Tuhan. Jadi anak itu kan kadang ada yang benar, ada yang tingkah lakunya mungkin dia nyari jati dirinya toh. Jadi ada yang salah. Jadi kan kita suka orang tua. Saya curhat sama ini juga, sama pelayan Tuhan ini juga. Tapi dia kasih solusinya disuruh ngusir. Aku bilang nggak tega lah, itu kan anak darah daging, masa diusir, aku bilang kan. Dia bilang Tri, ciptaan semua itu punya Tuhan, milik Tuhan, bukan milik kita, katanya begitu. Terus aku tanda tanya, ini pelayan Tuhan kenapa pemikirannya begitu ya? Apa aku mau pengen tanya, tapi ya inilah kesempatannya. Mungkin memang Tuhan sudah kasih waktu yang tepat, ini kesempatannya. Pendapat kayak gitu benar tuh. Itu yang tadi di dalam pengajaran kita namanya ajaran yang tidak seimbang. Jadi yang diambil mungkin ayatnya cuma Ibrani 11 doang itu. Aku menghajar orang yang kukasihi, anak yang kukasihi. Lalu maksudnya dalam pengertian itu mungkin diusir aja. Tapi bahkan apa? Di Lukas 19 itu, bapak yang anaknya habis main pelacur, berjudi, menghabiskan uang warisannya dia itu bahkan ditunggu loh, tiap hari ditunggu di depan rumah. Begitu kelihatan dari jauh, potong kambing, bawa jubah, bawa cincin, malah ditungguin, dikasih cincin, diciumin, dimandiin, dibikinin pesta. Ini malah disuruh ngusir, kan nggak seimbang, Putri. Ya itu, makanya bingung saya kok bisa begitu. Anak yang salah itu didudukan, lalu diajar ulang, ditegur. Kalau memang sampai nggak bisa, cari orang yang menopang dan mengajarkan dia. Tapi bukan diusir, Bu Tri. Kalau di Amerika itu anak-anak nakal dibawa ke summer camp namanya. Ya, summer camp itu jadi kebanyakan sekolah dulu bekerja sama dengan angkatan darat maupun angkatan bersenjata. Anak-anak yang nakal itu yang nggak bisa diatur orang tuanya dimasukkan summer camp 2 bulan. Di dalam situ jadiin kayak tentara gitu loh. Disuruh push up, bangun jam 4:30 pagi, sapu ngepel, habis sapu ngepel dikotorin lagi, suruh sapu ngepel, berulang sampai 4-5 kali. Sampai udah capek, cuma dikasih makan nasi 2 sendok. Nanti pulang-pulang jadi sayang sama orang tua, karena baru sadar. Rupanya di rumah sama emakku itu nyaman sekali. Selama ini dia baik sama aku. Sadar dia. Bukan berarti diusir toh. Itu namanya kan digembleng. Dididik gitu loh, Putri. Jadi jangan dengerin orang-orang kayak gitulah. Itu ngaco, itu banyak orang ngaco gitu. Saya sampai punya pemikiran, udahlah jadi orang sinting aja lah, ngobrol-ngobrol sendiri sama Tuhan, walaupun kita nggak pasti suara Tuhan itu ngomong apa, tapi kita setidaknya tenang ngobrol sama Tuhan sendiri. Habis kalau suka tukar pikiran sama orang, kadang kan jawabannya suka menjerumuskan kita kalau kita nggak pinter-pinter menelaah dia yang kasih tahu kan. Soalnya anak-anak juga saya kasih tahu pun malah ngomelin saya, lagian ibu ngapain sih suka digituin. Padahal kita kan manusia kadang bisa nahan sendiri masalah, kadang kan butuh untuk dikeluarin kan sama seseorang, sedangkan dia punya jabatan pelayan Tuhan kan, ibaratnya sudah melayani di sana-sana keluar kota sini situ, tapi kenapa masih jauh dari ekspektasi gitu. Ya, berarti selama ini orang itu bukannya berkhotbah tapi pidato, Bu. Dulu dosen homiletik saya itu sangat jelas, apabila yang kau ajarkan itu bukan ajaran Kristus,
dan bukan pribadi Kristus yang kau tonjolkan, engkau tidak sedang berkhotbah, engkau sedang berpidato. Jadi betul, Bu. Jadi harus hati-hati ya. Baik, Putri, terima kasih. Makasih, sudah bertanya dan sedikit banyak akhirnya membukakan banyak pemikiran yang baru ya bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan. Bu Gembala, Bu Marcel. Shalom, Pak. Iya, Ibu. Ini rupanya Bu Tri ini habis diserbu loh, Bu. Sama ajaran sesat ini. Iya, bagi saya ajaran sesat itu ajaran palsu. Ajaran palsu itu seperti uang palsu. Betul. Dia kelihatan sama, tetapi tidak sama dia karena dia palsu. Jadi intinya pasti akan merugikan. Hanya dengan waktu maka akan terbuka. Sama seperti ilalang dengan gandum. Ya, pada waktu tumbuh bersama-sama mungkin tidak kelihatan. Tetapi kan bibitnya kan berbeda. Nah, itu juga dengan ajaran palsu, kalau kita tidak ada pengetahuan dan kita tidak ada persekutuan seperti ini, maka gampang sekali untuk jemaat-jemaat Tuhan bisa juga disesatkan ya oleh ajaran-ajaran yang sekarang ini banyak yang aneh-aneh gitu ya. Ya kayak tadi ya urapan apa dan sebagainya. Dan tiap tahun silih berganti masih banyak ya. Jadi kembali lagi kepada Alkitab semuanya ya back to Bible. Basic aja sih. Betul. Itu ya, sih Pastor. Saya pernah menemukan satu pendeta yang bertemu dengan pasangan yang tidak punya anak. Lalu dia bilang, oh kamu mau punya anak? Ayo, istrimu suruh tidur sama saya. Nanti dapat berkat anak yang luar biasa. Waduh, itu juga namanya urapan mesum itu namanya ya, Bu. Ya. Jadi harus hati-hati ya, Bu Gembala ya. Ini banyak loh, makin banyak loh, Bu. Ajaran sesat. Serem. Lalu bagaimana Cilidia? Shalom Cilidia. Shalom. Ya Cilidia, bagaimana ini? Kita perlu merapatkan barisan ini Cilidia. Pengalamanmu bagaimana di marketplace? Seperti tadi cerita Putri gitu kan. Saya teringat sama teman saya waktu itu pernah ada kelihatannya tuh dia taat dengan firman gitu, tapi dia percaya dengan Maria Divine kalau nggak salah, dan Maria Divine ini menyatakan dirinya adalah nabi terakhir setelah Yesus Kristus, dan itu udah pasti salah sendiri. Pasti udah salah, maksudnya tidak ada setelah Yesus Kristus tidak ada nabi lagi maksudnya. Lalu yang kepikir oleh saya yang tadi Pastor Charlton bilang, mengapa mereka ada di sekitar kita gitu, kelihatannya malah mereka lebih taat gitu ya, tapi karena mereka mau mangsa, intinya seperti itu. Baru saya sadar, oh ya ternyata dia tuh kelihatannya seperti ini ya untuk menarik orang. Memang sudah dia kadang memberi buku gitu tentang nabi yang terakhir ini, cewek nabinya, memberi buku kepada teman-teman. Baru saya sadar mungkin dia seperti itu, dia masuk ke dalam komunitas-komunitas untuk menarik supaya ikut dengan komunitas mereka, seperti itu. Iya betul, itu namanya mencari keuntungan toh, dan itu orang saya belum tahu sampai situ. Ya nanti dia akan suruh kita beli bukunya, lalu ikut itu, nanti dia mau bikin acara penginjilan kemana, minta kita suruh bantu support transfer dana, kayak gitu. Kayak gitu Bu. Cilidia, itu serem ya Cilidia. Ya terus saya kayak gitu ya. Punya pertanyaan, ya Pak Elton. Silakan. Berapa hari ini kan membaca ini firman itu tentang hukum Taurat ya. Nah, setahu saya kan hukum Taurat itu dalam Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, menggenapinya ya.
Tetapi dalam Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, baik, benar, dan baik. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana kita menyikapi hukum Taurat ini? Gitu. Padahal Yesus kan sudah menyempurnakannya. Seumpama seperti sunat, seperti itu kan, seperti makan yang tidak berkuku. Gitu. Nah, kita menyikapinya bagaimana ya? Apa yang benar dan apa yang sudah disempurnakan, seperti itu. Jadi hukum Taurat itu di kebudayaan Israel dulu itu ada berapa? Saya lupa. Coba-coba ngobrol itu ada ratusan perintah yang diberikan oleh orang Israel kepada rakyatnya sebagai pagar rohani supaya tidak melenceng keluar jalur. Dan semuanya itu dipagari dengan sangat seksama. Ya, termasuk cara berpakaian. Perempuan yang baik-baik, rambutnya harus panjang, tidak boleh memperlihatkan rambutnya. Karena memang pada waktu itu yang namanya pelacur itu justru malah memperlihatkan tubuhnya dan rambutnya. Lalu rambutnya itu bahkan ada yang dipendekin, dimodelin. Jadi zaman dulu itu seperti itu ciri dia. Nah, itu dituliskan oleh kitab Taurat, dan bahkan zaman dahulu itu setiap anak itu harus baca kitab Taurat dan menghafalkannya. Tidak hanya itu, ada satu jenis ikat pinggang khusus ya, yang dipakai kemana-mana. Ikat pinggang itu isinya firman Tuhan itu. Jadi kalau misalnya mereka bertemu dengan sebuah polemik dan nggak tahu jawabannya, dia buka ban pinggangnya, dia lihat tuh, oh iya nih, itu kayak buku tatip gitu loh, buku tatip gitu, buku peraturan. Jadi bagaimana firman Tuhan bilang bahwa aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menyempurnakan. Kalau bahasa aslinya itu menyempurnakan, ya, untuk menggenapi. Menggenapinya dengan apa? Semua itu Tuhan gantikan dengan hukum kasih namanya. Tuhan datang itu bawa satu nama hukumnya hukum kasih. Gitu. Tapi dalamnya apakah kompleks? Ya kompleks juga. Makanya ada yang makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Lalu orang bilang, oh itu ngaco. Malah Tuhan bilang, dia mengutip kitab Mazmur, Tuhan menyediakan makanan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Jadi makanan yang dipersembahkan kepada siapapun, kalau imanmu kepada Tuhan itu sudah tahir. Dalam nama Yesus itu tahir. Tapi itu juga kalau kita, jadi boleh dong kita makan habis dipersembahkan ke Buddha gitu. Loh, bukan gitu maksudnya. Kalau ada makanan lain yang ada di meja itu dan kamu lebih memilih makanan itu, kamu jadi salah. Kalau bisa menghindar, menghindarlah gitu loh. Tapi kalau nggak bisa menghindar, makanlah dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu pasti sehat. Gitu. Tapi kalau tidak ada, kalau ada kesempatan untuk bisa makanan yang lain, makan. Jadi firman Tuhan itu sangat kasuistik, jadi dia. Dan kita sebagai orang itu makanya harus sangat dewasa. Supaya apa? Supaya bisa menerapkan hukum kasih itu dengan baik. Kan Tuhan menegur Petrus yang bilang, nggak boleh makan itu salah itu. Terus kata Tuhan, lebih bahaya apa yang keluar dari mulutmu daripada apa yang masuk ke dalam mulutmu. Wah, itu kan dalam itu. Jadi memang pendekatan kita harus menuruti hukum Taurat juga atau enggak. Tidak. Hukum Taurat itu kan hukum yang dibuat oleh manusia. Dan Tuhan sudah
sudah sederhanakan menjadi 10 hukum, 10 perintah Allah itu. Dekalog. Dekalog itu 10 perintah. Deka itu 10, log itu logos, 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Nah, itu apa? 1, jangan ada padamu Allah lain selain aku. Jadi imannya kepada Tuhan. Gitu kan. Nah, nanti semuanya mengacu tuh. Berarti kalau nggak ada, jangan ada Tuhan lain, berarti kalau ada makanan sedangkan pada dewa, boleh makan nggak? Kalau ada pilihan lain, makan yang lain. Karena Tuhanmu saya. Tapi kalau gara-gara kamu nggak makan, kamu jadi berantem, makanlah. Karena bukan yang masuk yang membinasakan kamu, justru yang keluar. Nah, itu jadi kita masih pinter, Ci. Nah, itu kan akhirnya ada 10 perintah Allah tuh, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu, baik hartanya, ternaknya maupun sanak saudara dan keluarganya, itu kan nggak boleh. Nah, itu jadi sudah disederhanakan. Apalagi waktu Yesus lahir, itu sudah namanya hukum kasih karunia. Jadi lebih kompleks lagi tuh. Jadi bukan berarti kita nggak bisa ikut, cuman nggak mungkin sih Lydia kita ikutin 572 hukum Taurat itu nggak bisa itu. Saya lupa berapa itu, pokoknya 500 lebih. Nggak bisa, Ci. Itu, waduh, Ci Lydia itu mesti pakai kerudung kemana-mana. Masuk rumah mesti cuci kaki. Lalu makannya roti tak beragi, nggak boleh makan kepiting, udang dan cumi, babi nggak boleh, kuku belang, kuda, kerbau, sapi nggak boleh makan. Makannya apa? Cacai kita. Waduh, susah. Gitu. Jadi banyak sekali hukum Tauratnya. Jadi boleh nggak kita? Haruskah kita? Itu tidak. Boleh nggak kita coba nurutin? Boleh, tapi ya bonyok, jadi dia. Bonyok berdarah-darah itu. Berusaha ngikutin hukum Taurat ya. Gitu sih. Yes, karena ya ini kan di Roma ya. Jadi kok di Roma malah muncul lagi gitu. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu adalah kudus, baik dan benar. Memang setahu saya juga kita tidak boleh kan seperti ahli Taurat dan orang Farisi seperti itu. Iya. Jadi hanya jadi zaman dulu di zaman Perjanjian Lama, kalau mau selamat ikuti perintah Taurat, hukum Taurat. Oke. Tapi di Perjanjian Baru cuma 3 jurusnya, Ci. 1, apabila engkau dengan lidahmu mengaku, hatimu percaya, lututmu bertelut bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, engkau selamat. Yang kedua, engkau berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Itu. Yang ketiga, pembaharuan pikiran dan berjalan menuju ke arah kesempurnaan Kristus. Kalau kita lakukan 3 itu baru selamat. Kalau dulu harus lakukan hukum Taurat, waduh. Makanya zaman Perjanjian Lama nggak banyak yang selamat sih, karena berat. Berat itu. Nah, jadi waktu Tuhan datang, dengan lidah mengaku, dengan mulut mengaku, lutut bertelut, dalam hati engkau percaya, 1 langkah. Yang kedua, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, kayak Zakheus. Dia kembalikan semua yang pernah dia ambil. Itu berbalik dari jalan yang jahat, Ci. Gitu. Mengembalikan semua yang jahat yang pernah dia tarikin duit. Itu namanya dia berbalik dari jalan yang jahat. Lalu pembaharuan pikiran dan menuju kesempurnaan Kristus, yaitu termasuk salah satunya belajar firman Tuhan, dibaptis, itu salah satunya tuh. Dibaptis air, nanti dibaptis oleh Roh Kudus, dan yang terakhir dibaptis oleh api. Itu salah satu, itu kan sudah kita pelajari. Itulah langkah-langkahnya menuju kepada keselamatan. Gitu, Ci. Nah, itu nanti makanya saya juga berharap ke depannya GIC kita dan hari Minggu kita gunakan untuk belajar firman. Ini dalam, Ci, kalau nanti saya punya papan tulis, saya bawa spidol, ini dalam, ini kita bisa bahas 2-3 jam sampai lupa makan siang ini. Seru, Ci.
Seru. Saya perlu papan tulis lah. Perlu papan tulis ini. Seru banget kalau mau bahas tentang hukum Taurat, tentang bagaimana Tuhan ngajar kita. Tuhan kita itu super duper cerdas soalnya. Luar biasa. Belum bahas lagi tentang benda-benda langit. Belum bahas tentang bagaimana caranya Tuhan memberkati kita, menolong kita. Waduh, canggih sih caranya sih. Jadi yang saya tarik berarti dari Roma 7 ini ayat 12 itu adalah di zaman dulu mungkin ya. Betul. Dengar begini, Roma bilang kudus, benar kudus sih. Oke. Jadi apa yang disebutkan oleh Roma itu bahwa hukum Taurat itu kudus, betul. Tetapi disebutkan juga di akhir kitab Roma bahwa apabila engkau dengan mulutmu percaya, dengan mulutmu mengaku, sudah disebutkan juga. Jadi perkataannya Paulus tidak saling tumpang tindih. Jadi dia sebutkan bahwa hukum Taurat itu, karena gini, waktu itu banyak orang bilang, loh kalau gitu kita nggak usah jalanin lagi hukum Taurat. Oh enggak, hukum Taurat itu masih itu, hukum Taurat itu bagus, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu mulia, tetapi ada jalan lain loh menuju keselamatan, tidak perlu ikutin hukum Taurat nih, itu. Ada jalur VIP loh, Ci. Itu ya, Ci Lydia ya. Kayak kalau di airport itu mau terbang itu kalau naik first class itu kan ada jalur langsung nih, Ci. Lewat kiri lurus saja terus tuh. Nggak perlu ngantri-ngantri. Ya kayak gitulah ya. Jalur VIP. Untuk jalur dengan VIP. Tuhan gitu ya. Ya, kalau kita ikuti caranya Tuhan itu nanti kayak naik first class, nggak perlu imigrasi, nggak perlu ngambil koper, naik limosin langsung hotel. Wah, luar biasa. Jadi kapan nih kita naik pesawat rame-rame nih, retret IHK ke Israel. Waduh, keren itu. Pembimbing rohaninya Paulus Eko. Waduh, keren nih Pak Gembala. Kita perlu retret ke Israel, Pak. Nyambung New York langsung. Oke, mantap. Bu Iva, waduh ini saya kehabisan waktu ini. Ini perlu dibuat on-set ini memang. Bu Iva, ya. Salam. Salam, ini Pak. Lagi di Singapura, di Australia atau di Tegal Alur. Puji Tuhan. Di Palapa, puji Tuhan. Palapa, puji Tuhan. Palapa memuji Tuhan. Bu Iva, bagaimana ini hari-hari ini banyak ajaran palsu? Bagaimana ini? Saya mau tanya aja nih Pak, kalau itu saksi Yehova itu termasuk pengajaran yang tidak seimbang atau pengajaran sesat? Karena yang kita tahu sesat ya. Karena yang kita tahu kan mereka juga berpatokan ada firman Tuhan, cuman mereka kan tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Salah satu ajarannya saksi Yehova itu adalah yang perempuan itu harus memakai rok hitam, kalau keluar rumah rok hitam sampai mata kaki. Oh, saya baru tahu itu juga, baru tahu. Dan baju putih sampai lengan, menutupi leher. Bayangin Bu Iva, di Jakarta kita yang sangat dingin dan sejuk ini, kita disuruh pakai rok hitam sampai mata kaki dengan sepatu pantofel hitam, lalu kemeja putih, itu kita kecipratan kuah sop bagaimana itu? Dan tidak boleh menikmati kenikmatan hidup. Jadi yang namanya makan es krim, lalu nonton Netflix itu nggak boleh tuh. Jadi nggak boleh nonton kasinoin Warkop DKI, nggak boleh, itu sesat itu. Selain daripada ajarannya bahwa yang masuk surga itu adalah 12 suku kali 12.000 orang ya, 144.000 dari 12 suku Israel. Nah kita kan bukan suku Israel. Jadi mereka sudah menentukan berapa orang yang masuk surga gitu ya Pak? Ya, dan mereka bilang itu semuanya hanya orang yang saksi Yehova. Wah kan nggak benar itu. Jadi saya tadi tampilkan pemahaman lain bahwa cara berpakaiannya udah unik ya, udah unik. Gitu. Jadi
itu aja udah sesat kan. Masa cara berpakaiannya diatur sama Tuhan aja, nggak ngatur-ngatur muridnya kok. Kok begitu, Pak? Dari mana buktinya? Waktu Tuhan menolong Petrus dan Yohanes Yakobus nangkap 153 ekor itu ikan itu. Maka Petrus waktu sadar itu adalah Tuhannya, dia meloncat ke laut, nggak pakai baju loh, nggak pakai jubah. Jadi datangi Tuhan itu cuma celana kolor sama telanjang dada. Iya. Bukan berarti tiba-tiba besok semua ke IHK pakai kolor sama telanjang dada ya. Nah, maksudnya saya, Tuhan itu nggak ngatur. Yang penting hatimu itu mencintai Dia atau tidak gitu. Nah ini kan Yehova juga sudah mulai bukan sudah mulai, ajarannya tuh ngaco. Itu kalau saya bisa bawa Bu Iva ke ibadah saksi Yehova, saya dapat 5 juta loh. Ya. Karena itu gini saya loh Pak, di sekitar rumah saya itu udah banyak sekali berkeliaran gitu kan. Kadang tuh ada pas di samping rumah saya di kali itu mereka pasang pasang seperti pamflet gitu, mereka sediakan buku-bukunya gitu ya kan, masuk mampir ke rumah-rumah, berani mengetok pintu malahan mereka gitu loh. Banyak di daerah sini mereka berkeliaran gitu loh, berkeliaran bahasanya. Ya maksudnya orang seperti itu memang bukan seperti orang, itu berkeliaran betul, istilah yang betul. Berkeliaran. Karena mengganggu ketertiban umum toh. Iya. Gak bisa. Ya, jadi hati-hati kalau kayak gitu, jangan didengerin, bilang aja saya lagi masak kare. Nanti santannya pecah. Nanti balik lain waktu. Besoknya balik lagi, saya lagi bikin nasi tim. Besok kita datang lagi. Pokoknya gitu ya, jangan usah dengerin. Ya. Bu Lydia, saya nyetir pulang ke Puri. Oke, hati-hati Ci Lydia. Gitu ya, Bu Iva ya. Ya, terima kasih Pastor atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hati-hati Bu Iva. Oke, saya cari lagi nih. Ada namanya Pak Santo. Shalom Pak Santo. Gimana Pati? Shalom. Iya Pak, masih di Pati Pak. Lagi kurang fit. Lagi apa? Lagi kurang sehat ya. Oh, ya nanti didoakan ya, biar segera sehat ya. Saya sedikit sharing aja Pak. Di mana di tempat kami tinggal banyak Kristen. Kristen apa Pak? Kristen Advent Pak. Oh, Advent. Ya. Berbicara soal kebaikan, semua gereja mengajarkan kebaikan. Bahkan kita juga kan mengajarkan kebaikan, kita ditolong, kita pun menolong orang lain. Kristen Advent ini di tempat kami begitu sangat baik ya. Kalau saya lihat pandangan-pandangannya, cara dia mungkin dengan salah satunya anaknya sekolah disekolahin, sewa rumah disewain, ya kan. Ada yang sakit sampai berobat jalan banyak dibayarin, sehingga banyak jemaat gereja di tempat saya beralih ke gereja Advent. Nah, gereja Advent saya sih gak begitu banyak pandangannya. Saya cuma hanya tahu bahwa gereja Advent itu kan masih ada sedikit di dalam hukum Taurat. Kayak seperti Cili dia bilang tadi, dia tidak boleh makanan yang haram, tidak boleh yang berkafein, makanan yang vegetarian. Bahkan memang dia mengakui akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, terus ada satu yang saya pernah tahu, yaitu bahwa orang fasik akan dibangkitkan. Orang fasik akan dibangkitkan, tetapi akan sesudah dibangkitkan dia akan dihidupkan, maksudnya dibangkitkan terus dimasukkan ke dalam kematian. Nah, saya nggak begitu banyak malas lah ya, maksudnya hal-hal yang seperti itu lebih mementingkan kepada anak Tuhan Yesus.
Nah, pertanyaannya, maksud saya gini, menurut Pak Celton, pandangan Advent itu seperti apa? Kayak gereja hari Sabat dia kan hari Sabtu, dia mengakui bahwa hari pertama itu Minggu, jadi dihitung 7 hari Sabtu. Nah, pandangan Pastor Celton seperti apa? Kalau buat sharing saya? Gereja Advent hari ke-7 itu sudah diakui oleh alas nasional ya, oleh PGI, PGLII maupun PGPI sebagai salah satu aliran dari agama Kristen. Jadi itu jelas bukan ajaran sesat ya, Pak Santo. Tetapi memang ajaran kepercayaan yang dianut tidak cocok dengan kita. Sama halnya seperti orang Reform ataupun Bapak Pendeta Stephen Tong ngelihat gereja yang berbahasa roh itu dianggap sesat gitu. Sama saja. Tetapi apakah menyimpang dan sesat? Advent hari ke-7 tidak sesat. Cuma memang pemahamannya itu dia ambil dari sudut pandang yang berbeda ya. Salah satunya ibadahnya hari Sabtu. Apakah salah? Enggak juga. Kalau hari Sabat itu memang dimulai dari Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore. Itu adalah hari Sabat namanya. Pak, hari Sabat itu hari Sabtu? Bukan. Sabat itu adalah hari perhentian. Hari di mana kita tidak lagi bekerja. Tapi Sabatnya orang Israel jadi kebablasan, Pak. Nggak boleh mencet lift, nggak boleh nyalain kompor, nggak boleh masak air. Jadi mereka masaknya itu dari Jumat tuh. Jadi apa yang mau dimakan, dimasaknya Jumat. Nah, itu yang dipercayai oleh gereja Advent hari ke-7. Dan dijalani sebagai kepercayaan mereka bersama-sama. Sehingga mereka mulai ibadahnya itu Sabtu sore, lalu kita ibadah Minggu, mereka malah jalan-jalan di mall. Sesat nggak juga, karena landasan pemikirannya dari Sabat itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah mereka sesat, tidak. Tetapi memang kadang-kadang begini, Pak Santo. Cara orang menarik jemaatnya itu dengan cara marketing dunia ya, memasukkan anak dari gereja lain ke sekolah, membayarkan lesnya, antar jemput, kasih uang saku. Di Kota Medan pernah ada satu gereja yang ngelesin komputer dan bahasa Inggris gratis, lalu antar jemput, kasih makan, kasih uang saku, bahkan komputernya juga yang paling baru gitu ya. Itu marketing dunia di jemaat. Cara-caranya yang salah, Pak. Tapi kalau ajarannya saya nggak berani bilang itu sesat, hanya saja berbeda dengan kita. Jadi itulah sahabat kita, itulah saudara kita. Kita doakan supaya mereka tidak menjalani marketing dunia untuk cari jemaat, dan mereka bisa berdampingan dengan kita sampai Tuhan datang. Gitu aja ya Pak Santo ya. Kalau dia pakai masih hukum perjanjian lama itu kayak makanan yang haram, tidak ya mereka nggak makan babi, bahkan mereka nggak makan babi, bahkan mereka mutih ya, mereka hanya makan nasi putih, kue tiaw putih, bubur, mereka nggak makan yang lain selain yang putih-putih gitu. Jadi ya kita anggaplah mereka sedang diet kan gitu ya Pak Santo ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau ngomong dan berdebat, babi itu Tuhan ciptakan bukan untuk makanan manusia, tetapi untuk memakan sisa makanannya manusia, justru supaya daripada dibuang ya jadi makanan mereka. Membersihkan ekosistem sebenarnya. Kayak cumi-cumi kan, kepiting itu ciptakan Tuhan. Itu di laut, kalau ada ikan mati, dagingnya dimakan sama cumi-cumi, jadi nggak membusuk. Jadi laut bisa sehat, tidak ada bangkai ikan, gitu. Nanti yang makan kepiting siapa? Yang makan kepiting buaya. Makanya mulutnya buaya itu kan nyamping, masuk ke bawah perutnya kepiting, dia makan kepiting. Lalu buaya yang makan siapa? Ya buaya yang makan nanti ada lagi. Gitu. Jadi
Ya kalau mau diomongin, ya sebenarnya nggak salah juga, cuman nggak tepat aja gitu. Karena kita sudut pandangnya beda gitu, Pak Santo. Oke. Ya, makasih, Pastor. Nah, saya kalau ngomong itu langsung melebar, Pak Santo. Jadi semoga Pak Santo ngerti ya. Maaf, Pak. Makasih. Puji Tuhan. Jangan dimusuhin, Pak, tapi bersahabatlah dengan mereka. Caranya aja mungkin mereka ada konsultan aja itu. Oke, Pak Henry. Shalom, Pak Henry. Ya, shalom, Pastor Taten. Yes. Shalom semuanya. Gimana, Pak? Iya. Tentang kalau pandangan saya pribadi tentang hal ini ya, ajaran-ajaran. Kebetulan pengalaman saya kan sudah mengalami, kalau bisa dibilang belum 5 agama, baru 4 agama kalau saya dibilang. Waduh. Iya, karena saya pernah Islam juga, pernah di Bali saya jadi Hindu, pernah Buddha pun saya pernah. Nah, ini yang terakhir ini adalah Kristen, yang terakhir ini pilihan hidup saya. Jadi saya banyak belajar tentang ajaran-ajaran, jadi saya tahu yang menurut hati saya percaya kok setiap manusia pasti dikasih insting sama Tuhan. Jadi kalau kita tahu ini nggak benar, pasti kita juga udah tahu dari awalnya. Tapi nggak semuanya ya, maksudnya nggak semuanya kita ketahui, tapi setidaknya kita tahu lah bahwa ini tidak benar. Gitu. Contoh sederhananya seperti tadi Pak Certon bilang bahwa karena harta boleh dijual semuanya, terus istri boleh dipakai semuanya, kan itu kita udah insting kita sendiri dari Tuhan udah tahu bahwa itu nggak benar gitu, maksudnya seperti itu. Terus yang selanjutnya lagi, kalau tentang hal ajaran sesat, kebetulan saya baru masuk Kristen inilah baru tahu maksudnya tentang ajaran-ajaran. Ternyata banyak juga ada ajaran yang lain gitu maksudnya. Seperti kalau saya sih tahunya dari Saksi Yehova ya. Jadi kebetulan saya ketemunya dia gitu saat ini. Karena saya kan dulu awalnya saya pikir kan karena dia megang dia juga pedomannya Alkitab, saya pikir kan sama gitu loh. Maksud saya gitu kan, saya pikir sama. Tapi seperti tadi saya udah pernah ikut juga, saya pernah ikut ibadahnya loh, walaupun lewat Zoom ya. Dari situ saya juga merasa insting saya ngatain kok ini kayaknya ada sesuatu yang berbeda gitu loh maksudnya. Berbedanya kenapa? Mereka seperti ini pribadi saya ya, saya ngomong apa yang saya rasakan. Ajaran mereka satu, mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus. Kedua, mereka seperti memperdulikan dirinya sendiri dan organisasinya sendiri. Jadi dia seperti contoh hal menolong aja, bahkan orang tua kita sendiri kalau tidak masuk organisasi dia, orang tua kita sendiri agamanya berbeda, kita nggak boleh nolong. Bahkan seperti aneh. Sedangkan saya ini sering sekali, saya paling suka itu nonton film tentang Tuhan Yesus. Jadi saya nonton film Tuhan Yesus itu bisa dibilang sering dah. Jadi saya selalu perhatiin Tuhan Yesus kalau lagi dia khotbah di bukit, berbicara sama itu, sekalian saya baca firman-Nya. Jadi saya belajar dari situ aja. Jadi saya pikir ini ajarannya nggak benar. Tuhan Yesus sendiri aja ngajarin kita tentang hal kasih. Jadi di dalam ajarannya Saksi Yehova itu tidak ada kasih untuk orang lain atau mengasihi sesama. Jadi dia hanya mengasihi dirinya sendiri dan komunitasnya sendiri. Jadi saya pikir, wah ini sesat. Jadi saya keluar, dan terutama juga banyak teman-teman juga seperti komunitas begini, saya banyak belajar juga, sehingga nambah pelajaran juga buat saya. Terutama ya seperti inilah, kita sharing-sharing, jadi nambah ilmu pengetahuan juga gitu. Hanya itu aja sih, Pastor Taten. Oke, puji Tuhan. Ya, penting jangan pindah lagi ya, Pak. Oh, enggak. Ini panggilan soalnya. Saya udah yang terakhir ini. Baik. Saya bukannya karena saya suka pindah-pindah agama loh, Pak. Bukan. Enggak. Saya juga cuma bercanda, Pak. Saya kebetulan hidup saya itu kan dulunya kan orang tua bercerai. Jadi saya hidupnya itu lontang-lantung, tinggal di rumah orang, di rumah di orang. Jadi saya banyak diurusin sama orang, dan saya juga
Jadi ya tinggal sama orang mau ngurusin saya umpamanya di Bali itu kan saya tinggal sama orang Bagan Siapi-Api, jadi saya diangkat anak sama dia, jadi saya ikutin ajaran dia gitu, maksudnya gitu. Jadi bukan sengaja mau pindah-pindah, gitu aja sih. Oke, terima kasih Pak Henry. Bapak Ibu, karena alasan waktu, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, saya minta maaf. Untuk alasan waktu, saya harus hentikan sharing ini. Saya kembalikan ke Pak Gembala untuk mendoakan. Tadi Bu Yeni anaknya lagi sakit, Pastor Fendi juga sedang flu berat. Pak Gembala tolong doakan. Dan juga tentang ajaran sesat ini ya Pak Gembala ya, supaya kita semua kuat berjalan bersama-sama. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Oke. 2 hal supaya nggak lupa. Ya, jadi bagaimana supaya kita tidak terjerat dalam ajaran yang sesat. Pertama, jangan meninggalkan ibadah. Ya. Jadi ibadah, apalagi ibadah on-site ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, di dalam ibadah bisa saling menasihati, kenapa kok nggak datang, kenapa minggu kemarin sakit apa, didoakan, dan seterusnya. Jadi bisa saling mengingatkan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, gitu ya. Jadi mulai sekarang, minggu depan, berjamaah kudus, bawalah semua anggota keluarga, bawalah semua teman-teman ya ke gereja supaya tidak terjerat di dalam ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Lalu yang kedua, mau belajar diajar ya, mau belajar dan mau diajar. Jadi mau menjadi murid ya tentunya harus ada gurunya ya, supaya tadi yang ditanyakan Putri, belajar Alkitab itu kalau sendiri bahaya. Ya, makanya ada GIC, lalu juga ada pendalaman-pendalaman Alkitab atau PA, ada namanya KTB ya, kelompok tumbuh bersama, dan seterusnya. Jadi ayatnya nanti bisa dibaca di Matius 4, 18-22. Jadi kira-kira begitu teman-teman, karena dalam pemuritan itu ada ketaatan, dalam pemuritan ada kedisiplinan, dalam pemuritan itu juga ada diajari tanggung jawab, ngerti tugas dan tanggung jawabnya, gitu. Kalau sudah dewasa, sama-sama melayani. Oke, gitu. Kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa buat Pastor Fendi yang lagi flu. Berdoa juga buat anaknya Ci Yeni, Koitem, ya, supaya disembuhkan Tuhan. Karena hari-hari ini banyak yang sakit flu, ya. Pak Santo juga lagi sakit, Pak Santo. Oh iya, Pak Santo. Kita doa juga buat Pak Santo. Jadi memang ini bukan bukan COVID ya, tapi memang perubahan cuaca. Dari hujan yang berhari-hari, tiap hari hujan, ini panas berhari-hari, yang panasnya luar biasa. Jadi tubuh kita ya perlu dijaga. Minum vitamin C, banyak minum air putih ya, dan istirahat cukup ya. Dan juga yang terpenting banyak berdoa. Oke teman-teman, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Lalu kita akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah menyelesaikan GIC, dan banyak sekali yang kami dapatkan dari pelajaran ini, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, supaya kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, bisa saling menasihati, dan kami juga mau Tuhan untuk menjadi murid, dimuridkan, dan juga memiliki guru yang akan mementori kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Karena itu kami berdoa buat para pemimpin kami. Berkati para pemimpin kami, berikan hati yang sabar dan bijaksana, membimbing dan menuntun kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami berdoa buat Pastor Fendi yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Pastor Fendi dari sakit flu. Dan kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan dengan sempurna. Besok bangun tidur sudah sehat walafiat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga buat anak Koitem, Ci Yeni. Tuhan, biarlah Tuhan juga sembuhkan yang nomor 1 atau nomor 2. Kami lupa, tetapi dijamah Tuhan dan disembuhkan dari sakit pilek, batuk, flu. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dengan sempurna. Pak Santo juga Tuhan,
sembuhkan dari sakitnya, mungkin capek dari luar kota, tapi kami percaya sekarang Tuhan sudah jamah dan sudah mengembalikan keadaan tubuhnya sehat walafiat dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk Asriel dan Jolin yang sakit flu juga, berkati mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Pastor Rudi Wijaya yang hari Minggu kemarin sedang berulang tahun. Kami percaya dengan bertambah umur, tambah anugerah Tuhan, tambah pertolongan Tuhan, sehat senantiasa, umur panjang, bahagia dan sejahtera, bersama dengan keluarga tercinta dan segala yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil, juga beruntung. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, juga berkati Lydia dan Niki, suami istri ini, dan keluarganya, supaya tetap sehat senantiasa dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Sekarang saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari arah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih. Terima kasih Pak. Teman-teman semua Tuhan memberkati. Sehat terus ya. Fitri, puji Tuhan. Henry, Giovanni, Pastor Shelton. Puji Tuhan, Pak Santo. Terima kasih semuanya. PC4 itu siapa ya? PC4 ya? PC4 nggak tahu Pak saya Pak. Oh itu Samuel. Dedi. Pak Dedi. Oh, Pak Dedi. Ya Pak Dedi, Tuhan berkati Pak Dedi. Tuhan berkati semuanya. Ya, semuanya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Oke, God bless. Amin. God bless.